lagi di Selasa Berbagi. Bareng kita berempat pada hari ini di minggu pertama tahun 2021. Ya, terima Selamat kasih. tahun baru. Happy New Year. Happy New Year. Ngomong apa? Kan mau gantian. Sugeng warsa enggal sederek sedaya. Nah, lu Itu ya, tetap Gong ya. si Facoy. antar lagi Nanti ya, belum. ya. Itu tahunnya baru, virusnya masih lama ya. Tapi bentar lagi loh tahun baru. Apa? Untuk yang sudah diucapkan oleh Iya. tadi Randy tadi. Berdekatan Bentar lagi, biasanya. bentar lagi. Oh ya gitu. Ya, tapi apapun kalender kamu hari ini, apapun yang kamu percayai, mau itu Gregorian atau siapapun itu, pencipta kalender. Julian, Bintang, Pokoknya kita mengingatkan kamu semua untuk terus berbagi buat sesama kamu, untuk juga berbagi Injil buat orang-orang yang belum mendengarkan Injil. Karena hanya melalui kamu aja, kamu bisa menggunakan hidup kamu, berbagi hidup pada orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan mujizatnya Tuhan. Oleh karena itu juga kita mengingatkan kamu semua juga, jangan lupa untuk berpartisipasi. Yuk, bareng-bareng sama Pejar TV, memberikan donasi kamu agar apa yang dilakukan oleh Pejar TV bisa kita support bersama-sama, membagikan Injil melalui program-program yang ditayangkan oleh Pejar TV. Jangan lupa, kamu bisa salurkan donasi kamu melalui BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Bukan masalah berapa banyak yang kamu berikan, tapi ini adalah masalah kepedulian agar Amanat Agung dapat disiarkan hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Yes. Oke teman-teman, gimana kabarnya di tahun yang baru ini? Ada Peter Chris, ada Porta filter. Regue Lewi dan juga Randy. Gimana tahun baru? Ada berita apa tahun baru nih? Dari teman-teman semua, ada harapan baru mungkin sama tahun baru 2021 ini? Itu kayak toko besi itu, harapan baru. Harapan baru tuh bukannya Toko tambal ban. tambal ban. Harapan baru adalah pelanggan baru. Harapan Jaya. 4 Januari. Itu Itu kayak rumah sakit itu. Arjay. Anjay. 4 Januari. 4 Januari itu adalah suatu hari peringatan di mana ada penandatanganan konvensi internasional untuk menghormati penghapusan diskriminasi ya tahun 69 di PBB. Nah, dan untuk itulah makanya kita mau mengangkat tema tentang diskriminasi. Dan ternyata diskriminasi itu masih ada sampai terjadi sampai hari ini. Sampai hari Sampai hari ini ini. gue punya temen mikir gini. Gue tuh nggak tahu kenapa ya orang tua gue ngajarin bahwa etnis gue tuh jauh lebih baik daripada etnis yang lain. Etnis gue tuh adalah yang paling ngerti segalanya dan juga paling mungkin harus yang paling dihormatin gitu. Bahkan itu terjadi juga, nggak cuma sekedar orang-orang, kita kan mikirnya kalau ada omongan-omongan seperti itu, ini omongan-omongan yang kayaknya belum kenal kebenaran gitu loh, mungkin belum kenal Tuhan gitu. Tapi nggak juga, di dalam gereja juga omongan-omongan itu tuh tetap ada gitu ya. Nah buat teman-teman sendiri, kalau misalkan tentang diskriminasi, pernah ngalamin nggak sih, atau pernah ngedenger nggak sih tentang hal-hal seperti ini di gerejanya masing-masing? Om Reddy dulu deh, yang lebih gimana gitu hari ini, dengan outfitnya yang cespleng ganteng ini. Ois. Apa tadi? Lu udah kayak Peter Chris tanya lagi. Iya. Diskriminasi ya di gereja ya. Memang diskriminasi sih sebenarnya satu sikap yang apa ya? Boleh dikatakan sekarang di zaman yang sangat modern ini dengan segala kemajuannya yang ada, tapi ironisnya Masih ada. sikap diskriminasi itu masih ada dan itu buat gue primitif banget sih. Primitif ya. Itu norak banget buat gue. Balik ke megalitikum ya. suruh Megalitik mendingan. itu zamannya Om Flintstone. Meganthropus gitu. Meganthropus. Dan itu apa ya? Kalau buat gue sangat sangat tidak bisa diterima sih kalau menurut gue. Kalau keadaan seperti itu masih ada, apalagi di gereja gitu ya, yang katanya orang-orang yang isinya adalah anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran, tapi toh masih ada tindakan-tindakan tersebut. Ya tapi bersyukurnya di gereja gue sejauh ini yang gue perhatikan sih diskriminasi nggak kerasa ya gitu, karena di tempatku juga background latar belakang sukunya juga variatif, sangat banyak. Terus latar belakang sosial, ekonomi pun sangat beragam. Dan sejauh ini yang aku rasa sih, puji Tuhan bisa berjalan dengan baik sih segala sesuatunya gitu. Ya walaupun memang nggak bisa dipukul rata ya, apakah semua gereja sudah Dipukul. apakah semua gereja sudah lepas dari diskriminasi? Tentunya
nggak semua gitu. Tapi sejauh ini kalau pertanyaan tadi Bang Jo, di gerejaku seperti apa ya, yang aku rasain seperti itu. Bukannya mau promosi atau merasa gereja gue udah bener ya, tapi dari segi ini puji Tuhan gue nggak ngerasa ada diskriminasi kayak gitu. El, kalau bukan masalah tempat lu mungkin El, mungkin lu pernah denger nggak sih El, di dalam lingkungan gereja juga masih ada orang-orang yang masih punya pendapat bahwa wah kalau etnis kita nih justru yang lebih superior, atau misalkan kita harus lebih eksklusif gitu loh, atau kita mungkin kalau bergaul juga kita harus pilih-pilih. Itu sekilas ada, tapi bukan ngomong. Jadi kayak gini, ada beberapa orang yang masuk ke satu gereja, begitu dia lihat isi gerejanya warna kulitnya beda sama dia langsung kayak, kok kayak gue nggak belong di sini ya. Dia kayak mendiskriminasi dirinya sendiri sebenarnya. Ada, bukan cuma satu, cukup banyak. Jadi ini bukan cuma diskriminasi superior, tapi juga diskriminasi inferior. Beberapa ras juga tanpa sadar. Beberapa orang, ini sorry kalau agak mikro sedikit ya. Beberapa orang tuh juga merasa bahwa kulit putih itu lebih superior dari yang kulitnya tan gitu. Padahal enggak juga. Justru banyak, kalau di barat banyakan orang lebih demen yang kulitnya tan gitu, kulitnya coklat-coklat gitu. Dijemur di matahari. Ya jemur gitu matahari, Eksotis saking gitu ya. putihnya tuh, aduh bisa nggak sih ganti kulit gitu, jemur di matahari gitu. Jadi Makanya dia buka kulitnya terus. Buka kulit terus jemur tuh gimana sih? Kayak ular dong ganti kulit. ya prinsipnya gini, memang gua nggak tahu, mungkin ada faktor bangsa Indonesia juga pernah dibudakin ya cukup lama ya. Diperbudak. Diperbudaknya cukup lama ya. Kalau menurut Bung Karno kan 3,5 abad tuh kan ya. Ya tapi gue mau ngaca sedikit dengan itu ya, seperti bangsa Israel. Mereka sudah bebas dari perbudakan pun mentalnya masih mental budak. Mendiskriminasi diri mereka sendiri. Jadi gue kadang mikir ya, sesulit-sulitnya mengeluarkan Israel dari Mesir, lebih sulit lagi mengeluarkan Mesir dari Israel sebenarnya. Begitupun juga kita, sesulit-sulitnya mengeluarkan diskriminasi dari mulut kita, lebih sulit lagi mengeluarkan diskriminasi dari pikiran kita. Walaupun sekarang udah jauh berubah, sekarang tuh kita bisa bercanda rasis dan masih bisa ketawa-ketawa orang banyak loh, especially di Jakarta, teman-teman gue. Kita santai aja, cuma banyak orang masih merasa diskriminasi ras, diskriminasi kulit, diskriminasi mata, diskriminasi bentuk badan sebagai sebuah diskriminasi yang masih real dan orang masih offended. So ini memang kalau dari gue tidak bisa, ini harus sama-sama sih. Harus sama-sama. Ya itu dulu deh, lain dulu. Kita di Indo pernah ngalamin beberapa waktu yang lalu tentang pribumi dan non pribumi, dan itu sempat heboh banget itu ya, sampai akhirnya bisa mecah. Memang gara-garanya politik sih, awalnya gara-gara politik, cuman jadi sampai hari ini juga masih kedengeran, wah lu pribumi, lu non pribumi, dan akhirnya saling ejek gitu ya. Tapi yang paling aneh itu kalau misalkan di gereja sendiri, di dalam lingkungan di mana kita udah kenal kebenaran gitu, udah kenal Kristus, masih ada orang-orang yang masih berpikir bahwa wah gereja kita ini adalah gereja yang khusus untuk etnis tertentu gitu ya. Beda kalau gereja suku ya, kalau gereja suku kan memang udah jelas lah itu untuk kebudayaan, untuk budaya lah, untuk mempertahankan sebuah budaya. Tapi ada satu kota di Indonesia tuh yang gue tahu ya karena gue pernah berkunjung, itu kalau misalnya kita salah masuk gereja, wah yang ini isinya suku tertentu nih, kok kayaknya I'm not belong here gitu, langsung orang ngeliatin gitu kalau kita salah. Bahkan sampai ada satu gereja, bahkan hampir semua gereja di sana tuh bikin gereja tuh beda, memang ini untuk suku tertentu, yang ini untuk suku tertentu. Nah kan apa ya, cukup ironis gitu loh kalau misalnya kayak begitu. Harusnya kenapa sih yang kita harusnya mengenal kebenaran, kita yang harusnya udah tahu tentang apa yang benar itu masih bisa punya polemik seperti itu tentang rasis gitu loh. Gimana teman-teman, ada ini nggak? Kan kita tahu kasih, kita harus mengasihi sesama tanpa harus mengenal batasnya. Itu juga faktor gembalanya menurut gue sih, faktor pemimpin deh. Mungkin pemimpinnya belum tentu rasis, belum tentu pemimpinnya diskriminatif. Cuma mungkin dia tanpa sadar lebih suka gaul sama satu suku. Itu mungkin loh. Mungkin sebenarnya dia pengen nongkrong sama semua suku, tapi dia cuma ngerti gaya bercanda suku yang ini. Tanpa sadar nyambungnya sama yang ini doang. Ada yang lain nggak masuk. Ada diskriminasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. TSM Jadi dari awal memang disengaja. disengaja bahwa orang kita aja ya, istilahnya kayak gitu. Tapi ada juga yang memang nongkrongnya karena memang sempit aja, yang apa namanya,
sebagai hamba Tuhan mungkin perginya kurang jauh, pulangnya kurang malam gitu Mas. Jadi Kurang nongkrongnya pagi, kurang pagi. Kurang pagi. iya, jadi nongkrongnya tuh cuma sama satu ras doang, dan itu kalau itu sih gue tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ya, cuma ya jangan gitu-gitu amat lah maksudnya. Karena semua tuh turun dari pemimpin. Gue rasa kalau pemimpinnya itu majemuk, apalagi kalau misalnya pemimpinnya dihormatin di gerejanya, pasti mau nggak mau orang-orang yang dipimpin mau nggak mau lebih cair sedikit. Harusnya sih gitu. Harusnya sih gitu. Yang rasis, yang diskriminatif, dia masuk sekali di si gereja itu, dia bisa aja pergi karena dia merasa nggak betah. Karena budayanya sangat majemuk di situ. It's possible. So ya, itu sih gue sih. Kalau di Alkitab pernah nggak sih ada cerita-cerita kayak gitu ya Chris? Gue merasa bukan homo sapien gue. Jadi lo Gue adalah mutant gue. Mutant. Itu kan sama kan di apa sekolahnya Profesor X itu kan. Xavier itu kan mutant semua kan didiskriminasi. Bukan bagian dari homo sapien. Itu kurasa gue mutant ya kayaknya. lu mah bukan mutant, lu mah mut-mutan. Iya, kadang aku tapi lagi mood. Lagi mood. Aku tadi tertarik gitu kan dengan pertanyaannya. Karena emang bertanya kepada saya kan. Jadi saya tertarik gitu kan untuk menjawabnya. Bodoh amat. Karena memang sejak zaman dahulu, kalau tadi aku mau mengkoreksi siapa tadi. Wah, keren gue, aku mengkoreksi Randy. Boleh Randy, mengkoreksi Randy. Temennya. By the way, ini Pastor Randy itu Teman teman saya. gue yang paling keren sih. Karena dia lagi belajar, ajarin aku bahasa Jawa dong gitu kan. Karena aku sering ngomongin dia pakai bahasa Jawa dan dia nggak ngerti gitu. Itu salah satu Soalnya namanya Ren sih sebutnya, jadi keren gitu Iya. ya. Keren. Sombong. Kok jadi belakang? El tadi ngomongin di Israel gitu kan. Memang iya kenyataannya gitu. Tapi nggak usah jauh-jauh lah, kita ngomongin gereja. Gereja di awal aja gitu kok. Oh ya? Oh iya. Ora dibaca Alkitabnya ini piye. Lo kan gue harus mewakili pemirsa gitu kan, iya, gitu. Oh ya? Nih ya, gue bacain nih. Kisah Para Rasul 6 Ya, ayat 1. ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ini ada yang pembagian jatah beras, gandum ya, nggak ada beras kan? Itu roti itu berbeda antara janda-janda Ibrani dan janda-janda yang berbahasa orang Yahudi berbahasa Yunani itu kan. Ini masih satu suku, ya kan? Tapi bahasanya beda. Wes, yang satu gue, yang satunya lagi gua gitu kan. Beda. Itu nggak kebagian. Satu Jadi lagi kan ada yang ada memandang yang rasis kan gitu kan. Karena wah itu bukan setempat nih, nggak asli ya kan. Ada banyak pendatang juga kan di Yerusalem pada masa itu kan. Yang kemudian orang-orang dari orang Israel juga, orang Yahudi juga yang bermukim di luar Galilea, Yerusalem, Yudea gitu. Itu terjadi. Jadi ada dua hal, ada dua suku lah gini kan, dua suku bangsa. Nanti akan jadi banyak ini Yahudi dan Yunani yang masing-masing minta perhatian yang sama. Dan ternyata gereja mula-mula pun yang gereja masih piye ini juga masih belajar. Padahal ini kan momen yang sangat dekat banget dengan turunnya Roh Kudus gitu loh. Kurang rohani apa dibanding kita. Tapi mereka pun masih sama manusia. Gitu. Jadi selalu ada sih di antara manusia gitu kan. Jadi lucu kalau kemudian ada gereja nggak mengakui gitu kan. Apakah lebih hebat daripada gereja perjanjian baru rasul-rasul gitu kan. Harusnya kita melihat begitu bahwa mungkin ada, tapi mungkin nggak ada yang bersuara. Dan kemudian Paulus juga menekankan lagi ketika gereja sudah ngelayap sampai kemana-mana, maksudnya rasul-rasul itu melayap memberitakan Injil kemana-mana dan kemudian tidak ada lagi bagimu orang Yahudi ataupun orang Yunani. Semuanya adalah sama satu tubuh Kristus. Nah, berarti ketika ada teks mengatakan demikian, berarti ada gesekan. Iya betul. Antara Yahudi I dan agree. ini orang-orang Yunani yang benar-benar orang Yunani, bukan sekedar orang Yahudi berbahasa Yunani. Ya, teorinya kan gini. Teorinya kan nggak ada lagi batasan, tadi kan udah dibilangin. Yep. Berarti kita bisa simpulin pernah ada Pernah fraksi ada. gitu kan, ada friksi di antara Paulus bilang, nggak ada lagi. Jangan sampai ini ada pokoknya kowe siji. Kalau kamu itu satu, bukan lagi Yunani, bukan lagi Yahudi, bukan Jawa, bukan China, apa kowe? Ambon gitu kan.
ini apa gak ngerti gitu. Alien. Sama satu semua kita adalah satu kru Pijar TV lah gitu. Salam terang bagi Indonesia. Lu Gitu. selesai dong. Gitu saudara saya Mas Yul. Ini nih mentega bisa aja nih ngomongnya. Dia paling pintar aja beloknya ini. Tapi kalau El tadi bilang, itu semua tergantung dari pemimpin. Kayak tadi contoh di gereja mula-mula tergantung dari Petrus yang akhirnya mengambil keputusan untuk itu gitu loh. Yes, exactly, benar. Petrus mengambil tanggung jawab atas semua yang terjadi. Kemudian kan dia milih orang-orang juga yang akhirnya ada satu orang ya yang berbahasa Yunani di situ Iya. untuk jadi mengaturnya gitu. Ada Iya. perwakilan dari orang yang berbahasa Yunani untuk ada di tim yang membagikan jatah ini. Betul. Jadi the ownership of the problem. Betul. Dan kemudian seek counsel dan give the solution. Wah, gue pintar bahasa Inggris tuh kan nih. Wah, tenan nih. Soalnya bener begitu. Soalnya gini, masalah akan selalu ada. Mm-mm. Tapi bagaimana seseorang itu bisa mencari solusi dan memotivasi orang dan bisa membuat masalah itu diubah jadi sebuah keuntungan. Itu bagaimana kita meresponnya dengan proper. Itu yang namanya leadership. Betul. Itulah kepemimpinan. Kepemimpinan seringkali ada bagaimana kita meresponi, especially masa emergency, dan Petrus meresponi dengan sangat baik di Kisah Para Rasul 6. Akhirnya dibikin 70 murid kalau nggak salah ya. 7. 7. Ojo akeh-akeh Mas, 7 aja. Ya segituan, pokoknya dibikin. Jadi poinnya adalah semua masalah akan selalu ada, diskriminasi akan selalu ada. Tapi gimana kita ngeresponinnya? Karena bagaimana seorang pemimpin meresponnya problem, itulah yang akan menjadi budaya di lingkungan dan gereja itu tersendiri. Iya. Ya, seni seorang pemimpin itu adalah harus mengambil keputusan walaupun keputusan itu tidak harus bisa disenangkan oleh menyenangkan semua pihak gitu. Oh iya. Kita kasih teksnya ini. Ini karena kenapa ditulis di Alkitab berarti penting gitu kan. Ini 7 usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, berarti usul kan. Jadi keputusan juga enggak sepihak gitu kan. Lalu mereka memilih satu, Stefanus, seorang yang penuh iman Roh Kudus. Filipus, Prokorus, Nikanor, Temon, Parmenas, Timon ding. Temon. Timon, Abdel bukan ya? Temon, Parmenas dan Nikolaus nih, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Bisa jadi dia memang bukan orang Yahudi, tapi proselyte, penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dia tidak sekedar berbahasa Yunani, tapi juga dia mungkin bukan orang Yahudi, bisa jadi orang Yunani juga. Gitu. Kan keren itu. That's good. Oke, tadi nih ngomongin tentang lingkungan gereja. Ini El nanti ambil ke Randy. El lu kan gini El, pengasuh, ngegas tapi sayang dia. Lu pernah nggak sih dengar cerita-cerita ada orang yang nggak bisa pacaran hanya karena mereka beda? Sering. Iya kan? 50 kasus, misal 50 kasus, ya 38 Lu itu coba lah. cerita coba. Ya, cerita yang paling unik deh. Apa? Ada satu suku, jadi gini, setiap suku Indo tuh beda-beda. Beberapa ada yang kontra sama jadi pacaran campuran dan marriage campur. Tapi standar kontranya juga beda-beda. Ada yang cenderung sebisa mungkin jangan. Tapi kalau udah ya nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu. Ada yang bilang oh santai aja. Perbedaan ada untuk saling melengkapi. Saya nih si mentega satu kan. Bullshit banget sih kira-kira sih. Tapi ada yang memang dari awal harus ini ya. Harus ini ya nama belakangnya ya. Harus suku kita sama tapi sukunya yang ini ya. Harus sama ini ya. Jangan suku ini karena ini masih mirip sama kita. Ini masih serumpun sama Yang kita. nama keluarganya harus ini gitu ya. Ya dan itu sering terjadi. Dan itu adalah sebuah kenyataan yang gue nggak bisa. Kalau gue mau ngomong dari sisi keinginan gue pasti ngomong udahlah jadian aja suka-suka. Tapi masalahnya yang gue hadapin ini kan sebuah budaya yang sudah ratusan tahun. Bahkan penginjil di situ pun kayaknya belum nggak bisa ngubah waktu itu. Iya. Jadinya biasanya nih yang gue tahu sih, gue tidak akan langsung jawab. Kalau misalnya ada orang nanya gitu, gue nggak akan langsung jawab iya atau enggak. Gue bakal langsung bilang cek dulu kenapa mama kamu nggak suka. Cek dulu kenapa mama kamu disagree. Minta kejelasan kenapa. Gue ngomong itu dulu. Terus kedua gue kasih tahu, kamu tahu nggak kalau misalnya nanti kalau kalian menikah, pestamu itu ribet setengah mati.
gue bilang, Ini pengalaman kayaknya. Aku takut mamaku marah. pestamu tuh ribet. Kayaknya pengalaman pribadi. Kamu bisa handle nggak nanti kekasihmu bisa handle nggak? Satu dari tanah Sumatera, satu dari tanah Maluku. Beda banget tuh budaya kan. Tabrakan. Jauh. Jauh banget kan. Tentu kok ini kasusnya beda. Kalau misalnya di daerah Jakarta cenderung lebih cuek dan moderat. Bahkan kita udah bisa lihat sih ada banyak married campur, which is makanya saya betah di Jakarta. Tapi kenyataan di Indonesia, rata-rata daerah Indonesia tidak semua seterbuka itu. Itu harus diakui. We just can't accept it. So, kunci gue tidak bisa mengubah banyak hal, gue cuma bisa memaksimalkan yang ada. Ada dengan caranya memaksimalkan yang ada. Gue tanya dulu, kamu di daerah mana? Kamu tinggal domisilinya mereka di mana? Domisili kamu di mana? Kalau kamu di daerah-daerah yang kota-kota agak besar, yang agak urban, nasihat gue modifikasi agar cocok sama urban. Kalau misalnya daerahnya masih agak kota kecil atau apa, Gunung. Gunung. Gue harus bisa Tempat jin buang anak. masuk ke budaya setempat mereka. Mau nggak mau. Kecuali kalau gue bilang, kalau kalian nggak bisa terima, ya merantau aja. Biar lebih enak maksudnya kan. Lain kota kan lain daerah soalnya. So, dalam memberi konseling sama diskriminasi sekalipun, it takes wisdom. Karena ada beberapa memang jelas diskriminasi jelas. Mereka memang merasa diri superior. Walaupun anak-anaknya sudah tidak merasa gitu, tapi mereka masih dalam lingkup keluarga dan nggak banyak yang bisa mereka lakukan. Gue berusaha mengerti di situ. I have no choice. Betul. Tapi kalau misalnya di kota lain, misal udah di kota, keluargamu kayak gimana? Keluargaku happy aja. Keluarga dia gimana? Happy aja. Ya udah, lu ngapain nanya gue bilang gitu. Jalan aja. Tapi siap-siap, memang setiap budaya beda. Kamu harus belajar terima, belajar menyelami. Jangan pakai cara pikirmu sendiri. Learn to be open-minded. Jangan cuma ngelihat satu sisi doang. Karena kamu harus terima, misal udah beda ras, beda kebiasaan, udah terima lah kalau misalnya yang beda lah. Iya, betul. Kayak gue rasa Randy lebih bisa ngomong tuh. Randy kan mukanya tuh oriental banget ya. Bininya tuh kan Batak Jawa ya. Batak Jawa. Ya lu gimana tuh? Ada waktu coba untuk meyakinkan orang tua. Tentunya walaupun gue terlahir dari keluarga Kristen, yang namanya diskriminasi berdasarkan ras itu masih ada. Heran ya, gila ya. Masih ada, dan ya walaupun memang nggak sekuat mungkin yang lain gitu ya. Tadi sempat bilang statement yang ya kalau bisa cari yang satu suku gitu kan. Nasihat-nasihat itu selalu sudah ada gitu. Dan waktu gue pertama kali kuliah, terus kenal sama istri gue yang sekarang kan, gue latar belakang Chinese, istri gue Batak Jawa gitu. Ya PDKT jadian. Nah setelah jadian baru dikasih tahu kan ke orang tua, oh udah punya pacar nih gini-gini. Dan orang tua pada awalnya ya lebih tepatnya mempertanyakan sih, kayak Ren, Orang tua lu? iya, kamu yakin cari pacar pasangan yang beda suku seperti ini, nanti masalahnya bisa panjang loh, ini itu beda budaya dan sebagainya gitu. Ya tapi sekali lagi jangan disamaratakan ya, mungkin pengalaman gue sama teman-teman yang lain beda gitu. Cuma pada saat itu yang bisa gue lakukan adalah ya aku bilang ini pilihanku, ini keputusanku, kasih waktu untuk aku bisa mempertanggungjawabkan apakah lewat hubungan ini. Serius banget. Enggak, sepatunya matching sama face shield-nya. Lanjut. Jadi apakah lewat hubungan ini aku bisa menjadi berkat atau malah menjadi hubungan ini malah bikin rusak dan akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan dan dari panggilan kayak gitu. Jesus, oke. Nah ya itu di dalam perjalanannya beberapa tahun kita lewati, semuanya berjalan baik-baik saja. Randy bukan jadi seorang yang kuliahnya berantakan, ya kan, nilai-nilai masih bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan. Itu jadi tolak ukur kan begitu. Dan lama-kelamaan ya sebenarnya awalnya keluarga cukup mempertanyakan gitu. Ya walaupun mau dibilang rasis-rasis banget juga enggak gitu. Dan ya puji Tuhan, memang Tuhan itu kan membela umatnya ya, yang tertindas gitu, yang teropres. Sampai satu kali ya cici gua
akhirnya punya pacar dan pacarnya itu seorang Ambon. Ya lebih kontras lagi kan dari segi warna kulit kontras. Kayak kontras media. Dan dari situ gue ngeliat bahwa ini adalah sebuah proses perjalanan di dalam keluarga gue di mana diskriminasi yang tadinya masih ada di dalam diri kita tuh pelan-pelan dikikis, dibersihkan gitu kan, diproses terus. Udah Ambon, Manado, Rote, hamba Tuhan lagi. Hamba Tuhan. Itu cobaannya berat sekali Juara ya. itu juara. Nah itu benar-benar jadi suatu pembelajaran sih buat keluarga gue gitu. Bahkan adik gue sekarang nanti Januari akan menikah, calonnya orang Manado. Wis. Gitu. Jadi benar-benar ya keluarga gue bineka tunggal ika lah istrinya dari Nanti ada. anak-anakmu mantu wah, beda lagi ya. Iya. Campur aduk lagi ya, makin beraneka ragam. Gitu. Udah ada calon belum M sama itu? Masih di bawah 5 tahun. Nggak, ini gue tanyain karena gini, kan ada orang tua juga yang memang dari sejak kita lahir, sejak kita kecil, itu dia udah ngasih tahu gitu loh, kita punya etnis ini adalah yang paling oke, paling eksklusif nih, yang paling bagus gitu loh. Suku-suku lain di luar itu tuh enggak. Jadi dia dididiknya dengan pemikiran seperti itu. Mungkin anak-anak yang zaman sekarang sih udah nggak berpikiran diskriminasi. Itu pasti suku Vulkan itu. Apa? Suku Vulkan. Suku saya. Cara berpikirnya sih mungkin anak-anak sekarang udah nggak Suku berpikir Maya gitu. kayaknya, suku Maya. Walaupun orang tuanya mungkin kasih doktrinisasi seperti itu dari di rumah. Tapi secara nggak sadar pada waktu dia di sekolah, dia berteman, dia milih teman, tiba-tiba secara alam bawah sadarnya mikirnya temannya sesuai dengan yang satu suku dengan dia. Pada waktu dia kerja, dia lebih dengar dengan orang atasan yang lain mungkin nggak didengar, tapi atasan yang satu itu sama dia lebih dengar gitu loh. Itu pemilihan karena alam bawah sadar dia sebenarnya yang terjadi gitu loh. Nah, cuma kan untuk dia akhirnya gimana ya? Untuk dia akhirnya coba untuk kontras sama orang tua mungkin juga dianggapnya kok kayak nggak patuh gitu, kayak nggak taat sama orang tua, kayak nggak tunduk gitu loh. Menurut lu gimana El kalau soal ini El? Dianggap gak patuh gitu Iya. ya. Dia tahu apa yang benar gitu loh. Begitu dia mau kembali ke rumah, ini nggak bener nih. Cuma kalau gua nggak lakuin apa yang orang tua bilang, gua nanti sangkanya anak durhaka lagi gitu. Nggak ada hubungannya bagi gua. Malin kundang kamu. Mempercayai apa namanya, tidak setuju dengan orang tua tidak berarti kita tidak menghormati mereka, nomor satu. Kalau dari gue sendiri, gue selalu melihat gue sama orang tua gue sendiri bukan berarti selalu cocok. Kan episode yang lalu juga udah. Iya, ada hal-hal yang memang kagak cocok memang. Tapi gue harus lihat dulu, pertimbangkan ini layak diperdebatkan, layak dipertempurkan apa enggak. Kalau misalnya nggak layak dipertempurkan, cuma bikin capek, gue ya udah gue diem aja lah, buat apa sih? Tapi bagi gue isu ras Prinsip. agak prinsip sih. Beberapa orang bisa dan juga lu juga harus lihat orang tuamu tuh tipikal yang kayak gimana. Apakah orang tua tipikal yang awal-awal bilang jangan ya, tapi ternyata pas udah married, pas udah jadian malah seneng diterima, itu ada loh yang orang tua kayak gitu. Iya loh, dia sebenarnya banyak orang kesaksian. Tadinya mamaku nggak suka, aku sama rasa yang beda. Ya tapi sama yang ini dia langsung sayang, langsung suka gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kamu harus lihat case per case dengan baik. Kamu harus kenal orang tuamu sendiri dan kamu harus kamu harus ngerti bahwa sometimes tipe mantu kesayangan orang tuamu bisa ditemukan walaupun rasanya beda. Pasti kalau pas berkunjung itu Karena pada akhirnya manusia nggak bisa bohong. Walaupun dia walaupun dia agak rasis sekalipun, diskriminasi sekalipun, begitu ketemu mantu yang misalnya maaf ya, yang sopan, ganteng, wangi, terus penghasilannya oke, Bawa martabak. proper gitu. nggak pakai baju hitam. Kayaknya yang gue 1 dari 20 mertua agak luluh juga. Iya, iya. Karena Walaupun ngeliat, etisnya beda gitu ya. Apa? Walaupun etisnya walaupun beda. rasisnya beda, tapi ngeliat ini laki nih atau ini perempuan kok kayaknya kok proper untuk anakku ya. Setuju. Jadi itu yang gue udah lihat juga tuh. Itu sering kejadian tuh. Jadi nggak mau rasis, begitu lihat, ya dia yang jatuh cinta. Malahan jadi lebih dekat dia daripada sama mantu ya dibanding anaknya. Banyak kayak gitu loh. Gue setuju, gue mau nambahin. Jadi memang itu yang pengalaman yang gue rasain. Gitu. Apa tuh? Ketika Aku pengen dong. ketika orang-orang itu dari keluarga itu awalnya punya stigma kan, membangun stigma, menstereotipkan. Iya. Suku ini tuh begini, suku itu tuh begitu. Iya. Gitu. Nah tapi
jujur dari situ aku belajar bahwa memang pada akhirnya stigma-stigma itu harus dipatahkan dengan ya tunjukkan lah urapan. gitu loh kehidupan yang berbeda kayak gitu loh, bukan seperti yang selama ini dipikirkan gitu, dan itu bisa mengubah kok stigma yang salah tadi akhirnya oh iya ya ternyata nggak semua orang dari suku A itu ternyata seperti itu gitu ya, dan satu lagi bahwa diskriminasi ini nggak selalu mayoritas mengopres yang minoritas. Nggak selalu. Nggak selalu. Betul. Kadang yang minoritas pun memandang yang mayoritas seperti ini gitu. Dan balik lagi itu semua stigma yang harus dipatahkan sih kalau menurut aku gitu loh. Dan kita harus banyak bergaul sih dengan semua orang, dengan Nah, semua itu suku. dia meluaskan pergaulan Betul, sebetulnya. gitu. Karena tadi pertanyaan kan bukan cuma masalah jodoh aja. Kayak tadi bisa pengaruh juga dengan kita memilih teman, Pekerjaan. memilih dan pekerjaan, kita lebih dengerin siapa yang kita denger. Ternyata karena setiap hari bayangin aja dari kita lahir sampai kita besar di rumah, kita selalu dengerin bahwa etnis lu tuh suku di mana lu besar, darah lu di mana lu mengalir, ada suku yang benar-benar sifatnya paling hebat daripada suku yang lain, misalnya kurang lebih kayak gitu ekstrimnya gitu ya. Sedangkan yang lain itu enggak. Makanya kalau lu berteman dengan orang yang satu suku sama kita atau satu etnis sama kita, ya mau nggak mau itu kan jadi mempengaruhi alam bawah sadar kita. Pertanyaannya gimana nih cara ngebersihinnya ya dari pengaruh itu gitu, dari yang udah bertahun-tahun selama ini gitu. Ya salah satunya tadi memperluas pergaulan gitu loh. Mungkin kurang jauh kali mainnya. kurang jauh, dan kadang bahkan sampai memilih siapa hamba Tuhan yang akan didengarkan saja itu ras bisa bermain loh. Bener. Gila ya. Kalau yang satu suku, gue dengerin yang ini aja deh, sama. Ini udah kelasnya udah rohani loh. Aku berarti nggak ada yang aku dengerin loh. Kenapa? Gak ono Dengerin rabi-rabi Yahudi kan. Iya, rabi-rabi Yahudi. Nah ini ada, nggak tahu kalau menurut lu gimana ya, Om? Yang mana? Ya kalau misalnya soal ada orang yang selalu orang tua, mungkin dari sudut orang tua kali ya, sudut orang tua yang selalu maksain untuk memberikan pengaruh sama anak gitu. Kupikir ya selama aku masih orang tua nggak seperti itu sih. Sejauh yang ku tahu sampai tahun baru ini gitu kan. Itu nggak seperti itu. Orang tua aku membebaskan aku berkawan dengan siapa saja. Gitu. Sejak kecil pun dalam lingkungan ada anak minoritas juga di itu seberang jalan itu santai aja gitu, apa namanya, berkawan dengan mereka, dan si cici-cici itu juga anak-anaknya juga boleh aja main sama kita yang apa namanya keling gitu kan. Padahal keling tuh bagus tuh Iya, kulitnya. gitu. Tapi itu dari kecil sih nggak masalah ya, dari kecil karena kita tinggal di kampung gitu, yang benar-benar kebetulan ada ya nggak satu etnis lah, nggak Iya. Jawa semua gitu. Itu Iya. udah dari kecil by default ya nggak ada masalah dari kecil. Jadi aku nggak ada di sana di si kecil. Tapi justru mungkin aku sekarang perlu memikirkan ya, kenapa kok nggak dapat itu? Mungkin aku harus pindah. Jadi Ujung-ujungnya ke sini. maksudnya pindah etnis dulu. Nggak bisa bro, udah di darahnya itu. Tadi tertarik tempatnya Pastor Randy tadi loh. Yang beraneka ragam tadi. Iya, ya. mungkin perlu nyari di sana. Nggak perlu pindah, tapi mungkin perlu nyari di sana. Kapan aku diundang lagi ya? Tapi tolong jangan yang 17 tahun ke bawah, Mas. Oh enggak. Itu dijagain, banyak dijagain. Aku nanya sama Om Amos saja. Nah ini ada contoh kasus gini. Jadi katanya waktu dia lagi nyari tempat kos, ini buat Petrokris aja deh yang lagi nyari tempat kos. Waktu saya lagi nyari tempat kos yang deket sama tempat kerja saya, ada satu kejadian. Awalnya dia terima baik sama pemilik kos waktu lagi survei, biasa kan survei lihat kamarnya dulu, terus ngerasa cocok sama tempatnya. Dan waktu itu juga, oke deh kalau gitu karena cocok tempatnya, kita transfer DP aja langsung untuk sebagai tanda jadi. Nah waktu udah mereka sepakat tuh nempatin kamarnya minggu depan. Nah tapi waktu ibu kosnya minta KTP, biasanya kalau kos kan minta KTP untuk registrasinya lah ya. Aku jarang ya sementara. Nah, tiba-tiba si pemilik kosnya bilang ini, wah ternyata kamu etnis ini ya? Agama kamu juga, ternyata agama kamu ini? Wah maaf nih, kosan kita hanya menerima yang
agama ini aja, Untuk agama B kalangan aja. sendiri ada gitu ya. bintangnya tuh, untuk Iya. kalangan sendiri. Silakan kalau mau ini cari kos aja lain dan uang Wow. DP-nya saya balikin deh kalau gitu. Wow. Nah, gimana nih ya kalau misalnya kita ngadepin hal kayak gini ya? Kurasa gini, bagi saya kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar. Tapi kita mengendalikan apa yang Reaksi bisa kita. kita kontrol, Hmm. respon kita. Aku juga sering cari kos itu kan, berpindah-pindah kos itu kan. Puji Tuhan lah sekarang udah agak lama ngekos itu kan. Tapi selalu dikatakan demikian bahwa apa namanya ini Jawa itu kebanyakan bukan Kristen gitu kan. Kok Jawa kok Kristen gitu kan. Saya pernah ada di suatu tempat yang apa namanya mayoritas bukan Kristen gitu kan. Dan ketika sampai saya cari kos itu segala macam dan apa namanya oh ya nanti kalau ini tempat sembayangnya di sana di sini dan segala macamnya gitu kan. Waduh Bu, saya Kristen Bu gitu kan. Waduh Mas, maaf ya, ya udah nggak apa gitu kan. Karena memang demikian, gue juga nggak merasa tersakiti gitu kan. Biasa aja. Karena memang kita nggak bisa apa ya menutup mata bahwa kenyataannya memang demikian. Dan ini PR semua orang kan. Ini PR semua orang. Justru bagi saya adalah saya harus ngertiin gitu kan. I think as a Christian atau sebagai murid Kristus dan segala macamnya, gue pikir ya ini nggak benar. Tapi gue harus tahu gitu kan. Nggak perlu untuk kemudian bagi saya ya, kemudian wah ini enggak lah gitu kan. Udah itu hak dia. Ya, ngapain juga Hak kita dia, mesti ngobrol, mesti hargai berantem gitu sama kan. Dan mereka. aku oke, masih ada tempat lain tuh, masih ada tempat lain. Benar. Dan sebenarnya tempat yang baru kemarin segala macam juga dikatakan demikian. Waduh masih gini. Wah saya Kristen Bu, aku bilang gitu kan. Oh ternyata nggak terjadi apa-apa gitu kan. Nah, jadi nggak apa-apa, ibunya baik dan semuanya baik juga, nggak terjadi apa-apa gitu kan. Nggak semua demikian. Jadi mungkin itu salah satu kasus saja sih. Kan. Kurasa bagi penanya tadi kalau terjadi seperti ini Cari tempat kos yang lain. pelajaran untuk melapangkan hati. Pelajaran untuk melapangkan hati dan apa namanya masih banyak tempat yang lain gitu kan. Nggak seperti Yusuf dan Maria tempo hari lah. Yang udah nggak ada kamar lagi gitu. Lalu tinggal di Palungan loh. Di kandang gitu kan. Masih ada banyak. Kalau mungkin jauh dari tempat nggak apa. So benar itu adalah PR dan itu salah. Tapi kita saat ini nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Kecuali saat ini diri kita lah yang berubah untuk terima semua orang. Iya. Itu aja. Baik, kita sepakat ya di sini bahwa gini, kita nggak boleh nganggap bahwa suku gua adalah atau etnis gua adalah yang paling baik daripada yang lain. Oh ya. Superioritas itu ya. Gimana soal agama? Kalau misalnya kita bicara tinggal di Indonesia yang ada variasi, maksudnya ada berbagai macam keyakinan di negara kita juga berarti nggak boleh terpancing juga dong untuk merasa bahwa apa yang gua anut ini adalah yang paling benar sehingga kita bereaksi pada agama yang diyakini orang lain juga jadinya seperti yang punya mereka nih kayaknya kurang oke nih, justru yang punya gua agama yang gue yakini justru yang lebih paling baik. Gimana El kalau ada orang buat bisa punya pandangan seperti ini gitu El? Karena kan orang suka pikir gitu kan, bahwa apa yang diyakini jauh lebih baik daripada apa yang diyakini oleh orang lain kan. Soalnya kalau agama udah subjektif sih ya, Nah, soal itu dia. baik-baik enggaknya ya. Kita mau mempercayai, jadi gini, satu yang gue pelajarin, kenapa sampai detik ini gue nggak suka bandingin agama. Bahkan pada waktu gue mau menceritakan tentang kekristenan pun gue tidak bandingin agama lain. Betul. Simple, karena gini, setiap agama tuh cara pikirnya emang beda aja. Surganya, banyak orang bilang, kalau terima Yesus Kristus, masuk surga. Oke ya, kita percaya hal itu. Tapi surga model apa? Karena surganya agama lain tuh beda-beda semuanya. Versi Kaflingnya surga beda mereka aja, surga kita aja beda kok. Kaflingnya beda-beda. Pabriknya bentukannya beda-beda. Jadi menurut gua kalau soal superior dan sebagainya, ya sekarang pertanyaannya harus dibalik nih. Bagi gua banyak orang berpikir bahwa membandingkan agama itu seperti membandingkan apel, si apel ini dengan apel itu dan sebagainya. Tapi bagi gue membandingkan agama itu seperti membandingkan antara apel dan buah nanas. Wah, susah dong. Ya mana bisa dibandingin maksudnya.
Makanya seorang guru besar apologetik gue sangat hormati, namanya Pak Bambang Nursena, yang juga narasumber Pijar TV, dia ngomong hal yang menarik gini, kuncimu untuk berdebat apologetika adalah bukan dengan nyerang agama lain, tapi dengan cara kamu mengenal imanmu sendiri, which is fine. Kamu kalau mau ngobrol, lebih dari apapun, kalau kamu seorang apel dan kamu lagi berdebat sama nanas, kuncinya kamu harus tahu apelmu itu seperti apa, gizinya seperti apa, dagingnya seperti apa, bisa bertahan berapa lama, vitaminnya seperti apa. Kamu nggak perlu jelek-jelekin nanas. Kamu tuh kudis kurap, itu tuh sakit itu tuh. Kamu tuh kalau dilempar orang bisa bunuh orang. Kalau apel kan digigit langsung jadi laptop gitu. Nggak gitu maksudnya, bukan gitu cara berdebat ya. Nggak gitu. Jadi poin saya adalah walaupun kita mempercayai bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita juga harus terima kenyataan bahwa setiap agama itu memang beda-beda, dan mereka punya kebenaran subjektif. Yeah. So kunci gua adalah dalam berbicara di negara majemuk ini adalah kadang memang kita harus terima bahwa Yesus dan kekristenan memang agak beda. Betul. Sometimes they are separate, it is separated memang. Dan kadang bahkan it's possible sebenarnya dan plausible juga untuk seseorang punya satu agama yang berbeda dengan kita, tetapi dia menganggap Yesus sebagai junjungannya. It's possible. Sebenarnya karena ada beberapa yang kayak gitu. Iya. Nah itu makanya kalau tadi bandingin antara apel sama nanas, beda kan? Tapi bahasa Inggris kan sama. Apple dan pineapple. Ada pine deh. Iya. Makanya bisa ada yang beda tapi nganggap junjungan bisa karena ada pineapple. Lu kalau ngeliat grup Pijar TV itu lagi sabar-sabar dengan kamera gitu. Jangan sampai dilempar kameranya. Jadi saya harap teman-teman Pijar TV juga bisa ngerti bahwa saat kita ngelihat agama, kita nggak bisa mereka anggap ini kayak ini apel Washington, ini apel Fuji. Bukan. Ini kayak apel, nanas, buah naga, jeruk. Beda-beda aja memang. Dan bagaimana lu mau membandingkan sesuatu yang jelas-jelas berbeda? Jadi kita ngomongin toko buah atau diskriminasi. Ya itu Ya, kemiripan. memang reaksinya kita harus diuji dari reaksi kita. Kalau gue sih anggap dari apa yang kesimpulan dari L itu adalah daripada lu mencoba untuk menyerang kelemahan dari sebuah keyakinan dari yang lain, kenapa lu nggak mencoba untuk memperkuat dulu dan mengenal dengan benar apa yang menjadi keyakinan hidup lu. Dan ketika lu cerita sama orang lain, bukan masalah menjelekannya, tapi lebih baik menceritakan apa yang memang lu yakinin gitu kan. Iya, Tritunggal aja gelagapan, Bo. Gue punya pengalaman juga bahwa bicara soal perbedaan agama ya dan juga diskriminasi. Gue punya beberapa teman masa kecil. Sekarang ada yang di Jerman, terus ada yang di Jogja, dan kita Itu makanya ada temannya Pastor Randy Club. dan kita 2 minggu sekali tuh ada waktu khusus kita nge-zoom bareng gitu. Beberapa waktu terakhir nih di tengah pandemi. Gemes. Dan gue percaya dengan apa yang gue yakini gitu loh. Di satu sisi gue percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan gue katakan itu kepada teman-teman gue. Tapi bukan artinya gue harus mendesak mereka untuk meyakini apa yang gue percaya gitu loh. Tapi justru gue percaya dengan adanya dialog di Zoom meeting tadi, justru gue pengen belajar juga seperti apa sih perspektifmu tentang agamamu sendiri itu seperti apa. Dan gue belajar untuk dengan rendah hati ya ikut menambah wawasan juga buat gue. Thanks for the insight. Terima kasih buat banyak ininya juga. Begitupun sebaliknya. Walaupun kadang ada momen-momen di mana kita agak-agak tajam juga nih pertanyaannya gitu kan, mempertanyakannya seperti itu. Tapi di satu sisi dengan adanya komunikasi yang lancar itu, segala kecurigaan yang mungkin timbul itu bisa pelan-pelan teratasi. Ya, gitu. karena Walaupun nggak bisa semuanya. Kecurigaannya itu banyak loh. Banyak orang memang nggak ngerti. Banyak agama sebenarnya mempercayai bahwa ketritunggalan itu Bapa, Putra, dan Maryam. Betul. Iya. Betul. Masih banyak loh. Betul. Gue kira cuma dikit, ternyata banyak. Itu aja udah beda banget. Iya. Kecurigaan kan timbul karena ketidaktahuan. Betul. Ketidaktahuan muncul karena tidak ada yang menjelaskan. Untung kita ada Pastor Randy yang menjelaskan. Hambanya. Nah, bicara soal diskriminasi tadi itu, bagaimana kita sebagai yang minoritas nih di Indonesia bisa memperjuangkan hak-hak kita gitu. Ya, tentunya bukan dengan mengangkat senjata atau ngajak perang gitu, tapi gue lebih suka bagaimana, karena yang gue tahu
kecenderungannya pasti mayoritas itu akan menekan yang minoritas. Tapi di sisi lain, mayoritas pun punya kuasa untuk melindungi yang minoritas. Dari sesamanya mereka yang sesama mayoritas tapi punya perspektif, gua gencet lo, gua hancurin lo. Tapi yang satu, gua akan bantu lindungin. Nah, dengan kita bangun komunikasi tadi, bangun ruang diskusi tadi, kita bisa kasih tahu ini loh. Dia pun bisa nanya, emang kendala lo sebagai seorang minoritas di Indonesia itu kayak gimana? Gua akan cerita gini. Dan dari situ kan harusnya mayoritas jadi bisa melihat, oh ternyata minoritas di bangsa ini nih mengalami yang seperti ini, seperti itu. Dan harusnya mayoritas di situ yang akan bergerak untuk membela kita gitu. Iya. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau kita nggak pernah bangun komunikasi? Kalau kita selalu taruh curiga, yang mayoritas mendiskriminasi yang minoritas pun sebaliknya. Tentunya nggak akan terjadi satu perubahan yang baik kayak gitu. Iya, karena mayoritas minoritas tuh sebenarnya lebih dari sekedar angka. Mungkin di satu tempat golongan A itu mayoritas, tapi belum tentu ketika ada di daerah B dia adalah mayoritas kan. Bisa jadi. Kita nih yang sekarang minoritas, kalau suatu hari dikasih kesempatan jadi mayoritas, Iya, itu maksudnya. jangan-jangan Betul. kita akan Melakukan hal yang Melakukan sama. hal yang sama. sebetulnya. Wah, ini Pastor Randy harus ke Bimas Kristen ini. Tuh menyuarakan hal ini. Ya tapi kan memang kalau kita ngomongin tentang diskriminasi, terutama ngomongin tentang perbedaan agama ya, perbedaan agama, which is kecenderungan kita adalah kita mencoba untuk menyerang, menjelekan. Gue setuju banget dengan apa yang dikatakan sama tadi Pastor L, bahwa penting banget buat kita belajar. Karena dengan kita belajar, kita jadi tahu. Makanya di Pijar TV itu ada webinar-webinar yang diadakan oleh webinar di Bambang Dursena dan juga webinarnya Pendeta Soru. Itu penting banget buat teman-teman ikutin. Iya, Ya. soalnya mengutip kata Pak Bambang Nurisena ya, agama yang beda dari kita juga punya sebutan nabi dan rasul. Yes. Tapi definisinya aja udah beda. Iya. Nah, hal-hal seperti itu ya orang tuh suka lupa. Jadinya bagi saya, ya kita perlu tahu kita sendiri, someday abis itu kita juga bisa dengar pandangan orang lain, supaya at least gini, soal setuju atau enggak itu urusan belakangan, tapi yang jelas jangan sampai ada ketidakjelasan. Kunci kita adalah, saya percaya bahwa we need to bring clarity dulu, kejelasan tentang iman kita, kejelasan tentang siapa diri kita. Diskriminasi juga hadir gara-gara ketidakjelasan sebenarnya kan. Ya udah itu aja. Ya. Di bangsa Israel tadi kan udah dijelasin juga tadi, pernah juga akhirnya ada ketidakjelasan karena pada waktu mereka menerima Kristus dan ada komunitas dalamnya dalam gereja mula-mula, akhirnya mereka merasa lebih eksklusif padahal jumlahnya juga minoritas pada waktu itu gitu kan. Minoritas. Jadi Iya, minoritas, di dalamnya ada minoritas lagi. Nah, dia gencet yang minoritas itu kan gitu kan. minoritas di dalam Iya. minoritas ya. Iya, ada minoritas dan minoritas kan. Tadi kan berbahasa orang-orang Yahudi berbahasa Yunani adalah komunitas minoritas. Di dalam Dalam minoritas. minoritas orang Yahudi yang beragama Kristen pada masa itu. nah, berarti selain keputusan dari seorang pemimpin tadi kan, kalau kita ngomongin tadi contohnya Alkitab tadi ada keputusan pemimpin yang dijadikan patokan dan itu mempersatukan. Berarti ada faktor lain nggak sih dari apa yang kita tadi bisa pelajari gereja mula-mula tuh? Yang dianggap Pastor Randy tadi bilang mengatakan yang merasa minoritas tadi bersuara. Nah, walaupun nih ya, walaupun mungkin yang minoritas tadi orang Yahudi berbahasa Yunani itu bersungut-sungut, ya kan. Tapi jelas dia merespon kan atas ketidakadilan yang dia terima gitu kan. Sehingga itu ditangkap, nggak diem baik gitu kan, nggak diem aja gitu kan. Dia merespon meskipun yang ini nggak bisa kita contoh ya, merespon dengan bersungut-sungut Iya. gitu kan. Tapi yang jelas kasih tahulah seperti Pastor Randy, seperti Pastor Al tadi bilang, ada kejelasan di antara para pemegang kebijakan sehingga bisa berbuat sesuatu. Karena kalau tidak ada suara yang dihadapi ini kan, ini kita hadapi masalah kompleks. Iya. Gereja baru berkembang gitu kan, gereja mula-mula ini banyak yang harus dihadapi dan segala macamnya. Ada harus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, para rabi dan macam-macam gitu kan, pada penguasa pada masa itu. Di dalam juga ada masalah juga ternyata. Nah, kalau nggak ada yang ngomong, ya dianggap nggak ada gitu kan. Itu yang sering kita lupa. Seringkali karena merasa minor, merasa paling kecil, paling bontot, merasa nggak punya suara, ya udahlah gini aja lah, terima saja lah.
itu juga tindakan yang salah. Makanya perlu ada suara-suara kenabian macam Peter Chris ini. Nabiah. Wih, nabiah ku wedok. Wedok. Ya loh, karena kalau kita ya, apalagi di Indonesia, minoritas bersuara tuh sesuatu yang aneh, sesuatu yang nggak biasa. Padahal di luar negeri sana ada satu kejadian apa, mereka berani menyuarakan gitu. Nah itu pertanyaan gue berikutnya sebenarnya. Kalau tadi kita belajar tentang bagaimana supaya kita juga bisa menghargai keyakinan lain. Tapi gini, gimana sekarang reaksi kita sebagai orang yang seringkali menerima itu, menerima bahwa kita yang dipinggirkan. Mungkin ada orang yang ngerasa gini, saya sekolahin anak saya di sekolah yang mungkin sekolahnya mungkin sekolah yang memang private school gitu ya, sekolah yang memang swasta, dan dia terpaksa untuk mengikuti pelajaran agama situ. Tapi begitu dia mengikuti malah diusir dari kelasnya gitu. Jadi akhirnya dan mata pelajaran agama juga jadi jelek atau segala macam yang terjadi lah ya di berbagai daerah sedang terjadi seperti itu. Nah, buat orang-orang yang mengalami hal seperti itu, apa yang harusnya mereka punya gitu? Gua rasa sih udah saatnya sih kita menyuarakan sih. Iya, sudah yang saatnya seperti itu. menyuarakan. Udah cukup lama kayaknya deh Karena kejadian-kejadian seperti itu. oh ya, abis Randy deh, Randy dulu. Jadi apa ya? Gue percaya wawasan kebangsaan Indonesia ini akan sangat melindungi minoritas gitu loh. Dengan betul. adanya Bhinneka Tunggal Ika, Sekarang Pancasila, ada, itu iya. akan melindungi kita. Sehingga yang kita lawan itu adalah sebuah tindak yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila gitu loh. Bertentangan dengan konstitusi. Dengan konstitusi itu yang kita perjuangkan gitu loh. Ya karena gue temukan kok, anak gue nih sekolah kan kelas 1 gitu di online. Sekolah Kristen penabur gitu. Dan ada beberapa yang Muslim. Tapi gue melihat dari mulai gurunya, dari teman-temannya, orang tua muridnya itu sangat menghargai keberadaan mereka yang beda itu gitu. Jadi ditanya namanya siapa, kan waktu itu ada pendataan tuh gerejanya di mana gitu. Yang ini namanya siapa? Masjidnya di mana? Gitu. Jadi itu pertanyaan yang buat menarik juga ya, masjidnya di mana gitu. Tapi dengan keberagaman tadi, tidak adanya tindakan diskriminasi di tengah komunitas yang kelas 1 SD itu, gue merasa ada harapan sih sebenarnya gitu. Kita bisa kok gitu. Cuma masalahnya ya minoritas seringkali yang mengalami itu memilih untuk diam gitu loh. Kita harus bergerak sih. Iya. Padahal jujur isu kayak gini justru pemerintah lagi sensitif banget nih. Gue inget sempat ada, sebenarnya ini persoalan gampang tapi di pemerintah tuh kayak gedein gitu, kayak berita tuh gedein. Satu pemilihan ketua OSIS kalau nggak salah, mungkin daripada lihat deh. Ada satu gurunya tuh ngomong kalau bisa pilih ya agama biar seakidah dan sebagainya. Itu digegerin pemerintah sampai naik darah kayak hampir tuh orang kayaknya hampir dipecat atau dan sebagainya. Bagi saya kalau di posisi kayak gitu nggak ada salahnya kalau kamu untuk apapun agamanya ya, untuk memperbesar deh, maksudnya untuk menyuarakan. Disuarakan karena ini suara yang justru sedang pemerintah lagi denger banget nih, pay attention banget nih. Jadi kamu mau bersuara, ini momen yang tepat. Udah itu aja sih. Ya. Kalau tadi kita udah dengar semua tentang apa yang udah di-share sama El, Randy, dan juga Peter Chris, kita semua setuju bahwa nggak ada sih yang harusnya namanya diskriminasi, terutama buat kita semua yang tinggal di bumi Indonesia ini. Karena kita semua lahir di negara yang memang beragam jenis suku, etnis, dan juga agama. Artinya udah menjadi suatu hal yang lazim seharusnya bagi kita untuk kita bisa menghormati mereka. Kristus pernah bilang dalam kitab Yohanes bahwa hormatilah kalian satu dengan yang lainnya supaya kalian bisa menunjukkan bahwa sama seperti aku juga mengasihi kalian. Itu yang Yesus ajarkan. Nelson Mandela pernah bilang bahwa nggak ada orang yang dilahirkan untuk mereka saling membenci karena mungkin alasan warna kulit atau karena latar belakang agamanya. Justru orang harus belajar untuk membenci dan mereka bisa belajar dari kebencian mereka sehingga mereka bisa mengenal kasih atau cinta. Dan dari cinta itulah atau kasihnya yang mereka pelajari tersebut, mereka bisa mengenal secara natural kehidupan dari orang yang menjadi lawan dia. Semoga apa yang kita sampaikan
di Selasa Berbagi hari ini bisa membuat kita lebih mengerti tentang keyakinan orang lain, menghargai perbedaan karena kita tinggal di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Dan pastinya terus stay tune di Pijar TV karena Pijar TV selalu ada buat kita semua bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kalau teman-teman mau tahu Pijar TV ada di mana aja, Pijar TV bisa diakses di Transvision di channel 778 dan juga Pijar TV bisa kamu saksikan juga melalui live streamingnya di www.pijar.tv ya teman-teman. Asik. Dan jangan lupa untuk selalu teman-teman membagikan hidup buat orang lain dan jangan lupa juga untuk mengambil bagian juga untuk berdonasi untuk Pijar TV. Karena dari setiap taburan yang teman-teman berikan kepada Pijar TV secara konsisten, teman-teman sebetulnya sedang membantu agar firman Tuhan, agar Injil itu dapat disebarkan sampai seluruh pelosok Indonesia. Jangan lupa tetap salurkan melalui BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.